bertemu kembali di Pharmaceutical Channel, yang kali ini kita akan membahas mengenai meniti karir akademis di bidang ilmu farmasi. Meniti karir akademis di bidang ilmu farmasi, navigating an academic career in the field of pharmaceutical sciences. The International Pharmaceutical Federation (FIP) hari ini menyelenggarakan seminar internasional yang membahas prospek karir apoteker peneliti yang meniti karir akademis dalam bidang ilmu farmasi. Ditampilkan dua akademisi wanita berprestasi yang memberikan insight, pencerahan, dan motivasi bagi mereka yang ingin meniti karir akademis yang juga ternyata dapat berinteraksi dengan dunia bisnis, khususnya industri farmasi yang berbasis research, untuk bekerja sama dalam pengembangan obat baru. Yang pertama adalah Stephanie E. Reuter-Lange, BSc, Hons, PhD, dan yang kedua adalah Li-Rui Wong, PhD. The International Pharmaceutical Federation (FIP) dalam menyelenggarakan webinar internasional dalam bidang ilmu farmasi ini bertujuan, satu, agar peserta dapat membandingkan dua karir akademis dari dua pembicara dengan pengalaman meniti karir yang berbeda. Kedua, peserta dapat mempelajari apa yang diperlukan untuk mencapai posisi dan peran strategis yang mereka capai pada saat ini. Dan yang ketiga, peserta mendapat pencerahan, insight dari dua pembicara ini tentang bagaimana merencanakan dan merealisasikan langkah-langkah strategis agar karir awal sebagai peneliti menjadi stand out dan dilihat oleh banyak peneliti, serta dilirik oleh industri farmasi berbasis research dalam pengembangan obat baru. Pembicara pertama dalam The International Pharmaceutical Federation (FIP) hari ini adalah Stephanie E. Reuter-Lange, BSc, Hons, PhD. Stephanie E. Reuter-Lange, BSc, Hons, PhD, memulai pendidikannya dalam bidang Clinical and Health Sciences di University of Southern Australia pada tahun 1999 dan pada tahun 2004 memulai pendidikan doktor di dalam bidang farmasi dan menyelesaikan doktor dalam Philosophy of Pharmacy pada tahun 2011. Pada tahun 2012 mendapatkan Fulbright Visiting Research Scholarship dan pada tahun yang sama dikaruniai seorang anak, Nathaniel Lam. Pada tahun 2013, Stephanie mendapatkan award dari National Health Medical Research Council dalam Early Career Fellowship. Dan pada tahun 2017 terpilih sebagai Presiden APSA ataupun the Australasian Pharmaceutical Science Association. Dan pada tahun yang sama dikaruniai anak kedua, Sebastian Lam. Berikut ini adalah beberapa tips bagi para apoteker yang berminat untuk meniti karir dalam bidang ilmu farmasi. Pertama, publish or perish. Rajinlah meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal internasional yang terakreditasi. Yang kedua, seimbang dalam aktivitas dan kehidupan sehari-hari. You can have it all. Yang ketiga, tempatkan diri Anda di tengah-tengah orang baik. Dan keempat, bekerjalah dengan apa yang sudah Anda capai. Yang kelima, teach, mengajar. Tetap mengajar dan berbagi ilmu kepada mahasiswa. Keenam, perhatikan dan berhati-hati apabila orang mendorong Anda untuk maju. Dan yang ketujuh, abaikan mereka yang berupaya untuk menarik Anda ke belakang. Kedelapan, be generous. Berbaik hatilah kepada semua orang. Wanita karir dalam bidang ilmu farmasi yang kedua adalah Li-Rui Wong, PhD.
Berikut ini adalah perjalanan akademik dan basic research dari Liu Wong. Liu Wong mendapatkan BS in Bioengineering pada tahun 2004 dari China Pharmaceutical University. Kemudian menyelesaikan PhD in Pharmacology dari Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012 meniti karir sebagai senior scientist di Wuxi AppTech Company di Shanghai. Dan pada tahun yang sama melanjutkan postdoctoral scholar dari University of California, San Diego School of Medicine. Dan sekarang sudah mencapai gelar guru besar profesor dari China Pharmaceutical University. Liu Wong PhD fokus di dalam penelitian hepatologi untuk menemukan obat baru untuk pengobatan liver fibrosis. Proyek penelitiannya fokus pada pengembangan obat baru untuk pengobatan liver fibrosis. Hal ini didasarkan pada keadaan saat ini, di mana obat untuk pengobatan liver fibrosis sangat terbatas dan langka. Skema ini menunjukkan bagaimana kondisi liver normal dan liver fibrosis. Proyek ini berkaitan dengan peran PP2C alpha cell pada pengobatan liver fibrosis. New concept strategy dari PP2C alpha ini telah dipublikasikan di Journal of Hepatology, sebuah top journal dalam bidang research liver. Penelitian ini diharapkan dapat berujung pada penggunaan senyawa obat baru untuk pengobatan liver fibrosis. Untuk merealisasikan ide dan konsep baru dalam pengobatan liver fibrosis ini, Liu Wong bergabung dengan Wuxi AppTech, sebuah institusi research yang sangat terkenal dalam bidang research dan pengembangan obat di China dan juga di dunia. Pada tahun 2010, Liu Wong mendirikan CRO Company pada tahun 2010 dan bekerja sama dengan multinational corporation of pharmaceutical companies seperti Roche, Novartis, dan Pfizer. Fokus penelitian tetap pada upaya penemuan obat baru untuk pengobatan liver fibrosis. Liu Wong juga mengikuti berbagai postdoctoral training di UCSD dan terus berkarya dalam penulisan ilmiah dalam bidang hepatologi. Liu Wong juga mendapat berbagai award internasional, diantaranya the International Early Career Investigator Award dari the American Association for the Study of Liver Disease Foundation atau di AASLD. Liu Wong juga mendapat apresiasi dan dana untuk penelitian obat dari pemerintah China, misalnya dari National Natural Science Foundation of China, National Key R&D Program of China pada tahun 2018 sampai 2021. Liu Wong juga mendapatkan Jiangsu Distinguished Professor Program pada tahun 2016 sampai 2019. Dan pada tahun 2018 sampai 2020 mendapatkan Double First Class University Projects. Liu Wong juga tetap berambisi dan merealisasikan mimpinya untuk menemukan obat baru untuk pengobatan chronic liver fibrosis disease. Semoga one day my dream will come true. Inilah harapan dari Liu Wong. Tren jenjang karir akademisi ilmu farmasi di luar negeri dan negara maju mengacu pada jenjang karir seperti kaskade di atas. Mulai dari jenjang S1, S2, S3, kemudian bekerja pada bidang research, mempublikasikan hasil researchnya pada jurnal internasional yang terakreditasi dan aktif di dalam CRO. Hal ini tidak saja dapat dilakukan oleh dosen di perguruan tinggi farmasi negeri, juga di perguruan tinggi farmasi swasta. Afiliasi dan koneksi dengan industri farmasi multinasional dunia akan membuka peluang ke basic research pengembangan obat baru
dengan potensi hilirisasi ke global market. Pengetahuan dan pengalaman yang didapat dalam melakukan uji praklinik dan uji klinik multicenter fase 3 akan memberikan pengalaman ilmu yang sangat berharga bagi dosen di perguruan tinggi farmasi. Akses ini dapat diperoleh dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dan networking dengan FIP. Semoga berhasil dan bermanfaat.